Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Kamis 23 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Kelahiran Yohanes adalah kelahiran yang bakal membuka jalan pertobatan untuk menyambut Kristus. Maka ini menjadi amat istimewa. Elisabet ibunya mengandungnya ketika sudah berusia tua. Selain itu, ketika Maria mengunjungi rumahnya, Yohanes yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Tidak berhenti di situ saja. Ketika ia telah dinamai dengan nama Yohanes menurut penuturan ibunya, seketika itu juga terbukalah mulut dan terlepaslah lidah Zakaria ayahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa kelahiran Yohanes, kita melihat pekerjaan besar Allah yang sungguh nyata. Allah menunjukkan kepada dunia pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang melampaui nalar manusia. Ia memakai Yohanes untuk menyiapkan jalan keselamatan yang selalu Allah tawarkan. Dari pihak Yohanes, kita belajar bersukacita, menyambut Tuhan yang datang dan hadir menyertai kita. Ketika dalam kandungan ibunya ia melonjak kegirangan, tentu bukan karena sosok Maria saja, melainkan sosok dalam kandungannya, yakni Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita kendati ada penderitaan dan kesusahan,
karena Tuhan selalu datang mengunjungi dan menyertai kita. Ya Tuhan, tumbuhkanlah iman, harapan, dan kasih kami kepadamu. Semoga kami selalu bersuka cita dalam iman akan Engkau, Allah yang hidup dan setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.